selamat bertemu kembali di YouTube KPUND dalam acara Obrolan Pemilu dan Demokrasi podcastnya KPUND. Teman pemilih, hari ini merupakan edisi ke-6 KPUND dengan tema apa sih peran dari Sekretariat KPU Kabupaten ND. Untuk itu telah hadir bersama kita Ibu Meitanti Ekdelisanto atau biasa disapa dengan Ibu Mei. Beliau merupakan sekretaris dari KPU Kabupaten ND. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan, baik Ibu host. Ibu Sek, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai peran dari Sekretariat KPU ND. Nah Ibu, kesibukan Ibu saat ini seperti apa, apalagi di masa tahapan pemilu ini? Baik teman pemilih, kesibukan saya saat ini adalah tentu saja memastikan semua bagian berjalan dengan semestinya, kebijakan komisioner, keputusan-keputusan pimpinan berjalan dengan baik dan teratur, memastikan administrasi terlaksana dengan lancar, urusan umum, rumah tangga, anggaran dan juga SDM terus dibenahi untuk menjadi semakin baik dengan penekanan terhadap penguasaan regulasi, IT, hubungan kerja antar bagian, hubungan kemitraan dengan semua stakeholder tetap terjaga, publikasi informasi pelayanan kepada masyarakat secara administrasi sesuai dengan yang sudah diatur dalam regulasi. Saat ini berada dalam tahapan pemilu 2024, memastikan setiap tahapan terlaksana dengan baik, tindak lanjut semua tugas dan pekerjaan yang dimandatkan oleh pimpinan secara hierarkis. Nah, teman pemilih, ternyata kerjaan dari Sekretaris KPU Kabupaten ini cukup banyak ya, dari harus memastikan keputusan kebijakan dari pimpinan itu harus berjalan dengan lancar, terus urusan administrasi juga berjalan dengan lancar, urusan SDM, urusan anggaran maupun urusan yang berkaitan dengan SDM. Ternyata cukup banyak juga ya teman pemilih. Ibu Sek, berarti saya ingin tahu nih, teman-teman pemilih juga ingin tahu sejak kapan Ibu Sek itu dilantik menjadi sekretaris KPUND dan bagaimana perjalanan Ibu Sek menjadi sekretaris di KPU Kabupaten ND? Baik, terima kasih Ibu host. Teman pemilih, saya dipercayakan menjadi sekretaris KPU Kabupaten ND pada tahun 2020, tepatnya pada tanggal 23 Juli 2020. Sebelumnya saya menjabat sebagai Kasubag Umum pada Sekretariat KPU Kabupaten ND pada tahun 2010. Jadi kurang lebih saya mengabdi di KPU Kabupaten ND ini selama 11,5 tahun teman pemilih. Berarti ini teman pemilih, Ibu Sek ini menjadi sekretaris 2 tahun ya Ibu? Ya, di KPU Kabupaten ND, terlepas dari Ibu mengabdi di KPU Kabupaten ND itu 11 tahun, menjadi sekretarisnya 2 tahun. 2 tahun, benar. Nah Ibu Sek, apa sih sebenarnya tugas dan fungsi dari Sekretariat KPU Kabupaten ND? Bisa Ibu jelaskan kepada teman-teman pemilih? Baik, teman pemilih, sebelum saya menjelaskan mengenai tugas dan fungsi dari Sekretariat KPU Kabupaten ND, ada baiknya teman pemilih mengetahui lebih dahulu mengenai peraturan perundang-undangan yang mendasari mengenai pembentukan Sekretariat KPU itu sendiri. Teman pemilih, Sekretariat KPU itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di mana pada pasal 9 ayat 3 menjelaskan bahwa KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dibantu oleh Sekretariat. Lalu teman pemilih, untuk Sekretariat KPU itu sendiri diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten Kota. Kabupaten Kota bertanggung jawab secara administratif kepada Sekretaris KPU Provinsi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Kota.
Nah, untuk tugas dan fungsinya itu sendiri ada di pasal 228 dan 229 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 14 tahun 2020 tersebut. Tugas dari Sekretariat KPU itu sendiri yaitu membantu penyusunan program dan anggaran pemilu, memberikan dukungan teknis administratif, membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Kota dalam menyelenggarakan pemilu, membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD, membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Kota, membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Kota, membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsi dari Sekretariat KPU itu yang pertama, penyusunan rencana dan program serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Kota. Yang berikut, pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan pemilu kepada KPU Kabupaten Kota, pelaksanaan pengelolaan SDM, ketatarusahaan, perlengkapan, dan kerumah tanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten Kota, fasilitas penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Kota, pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD, pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerjasama di bidang penyelenggaraan pemilu. Selain itu juga memberikan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten Kota, pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten Kota. Nah, Ibu, selain dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sudah pasti Sekretariat juga memiliki kewenangan. Bisa Ibu ceritakan kepada teman pemilih apa kewenangan yang dimiliki oleh Sekretariat? Baik teman pemilih, untuk kewenangan dari Sekretariat itu yang pertama, mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU. Lalu yang kedua, mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf A sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berarti nih Bu, kewenangannya itu ada 3 ya Bu ya, kewenangan dari Sekretariat KPU Kabupaten ND, yaitu tentang administrasi, tentang penyelenggaraan pemilu. Nah Ibu, di dalam KPU ND nih sudah pasti ada susunan organisasi dari KPU Kabupaten ND. Bisa Ibu gambarkan secara singkat struktur keorganisasian dari KPU Kabupaten ND? Baik teman pemilih, untuk struktur di Sekretariat KPU Kabupaten ND itu terdiri dari 1 orang pemimpin sekretariat yang disebut dengan sekretaris. Sekretaris ini diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal KPU. Lalu di bawahnya ada 4 subbagian, yaitu yang pertama subbagian keuangan umum dan logistik, yang kedua subbagian teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat, yang ketiga subbagian hukum dan SDM, yang keempat subbagian perencanaan, data dan informasi. Masing-masing subbagian ini dipimpin oleh 1 orang kepala subbagian, dan di bawahnya ada unsur staf sebagai dengan jabatan fungsional.
Berarti di susunan keorganisasian pada sekretariat KPU Kabupaten ND terdiri dari 1 sekretaris dan 4 subbagian. Nah Ibu, jumlah pegawai ASN di KPU Kabupaten ND itu sendiri berapa? Dan jumlah pegawai PPNPN itu berapa sih Ibu? Baik teman pemilih, terima kasih Ibu Host. Untuk jumlah pegawai ASN sendiri di KPU Kabupaten ND ini berjumlah sebanyak 14 orang dan dibantu oleh tenaga PPNPN kepanjangan dari pegawai pemerintah non pegawai negeri sebanyak 10 orang. Seperti kita tahu sekarang ini ya, sejak peluncuran tahapan pemilu 14 Juni 2022 kemarin, kita sudah memasuki tahapan pemilu. Nah, apa inovasi Ibu sebagai sekretaris di KPU Kabupaten ND untuk menunjang kesuksesan dari pemilu 2024 nanti? Baik teman pemilih, sudah pasti ada inovasi dari Sekretariat KPU Kabupaten ND untuk menyukseskan pemilu tahun 2024 ini. Yang pertama, untuk meningkatkan kapasitas tata kelola pemilu bagi PNS lingkup KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, maka kemarin pada tanggal 9 sampai dengan 11 Juni 2022 bertempat di Hotel Aston Kupang dilakukan BIMTEK Tata Kelola Pemilu untuk PNS di wilayah Provinsi NTT, dan kegiatan ini diikuti sebanyak 325 PNS KPU seprovinsi NTT. Tujuan dilakukannya BIMTEK ini agar PNS Sekretariat KPU memiliki pemahaman yang sama tentang penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Yang kedua, mengenai pelayanan di KPU Kabupaten ND berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan publik di lingkungan KPU, Pasal 36 ayat 5 di mana menjelaskan tentang pelayanan PPID harus direspon paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diterima. Jadi teman pemilih, apabila dalam 10 hari kerja belum selesai diproses, bisa diperpanjang sampai 7 hari kerja ke depan. Ini dilakukan dalam situasi normal, belum adanya tahapan pemilu. Namun pada saat ini di mana tahapan pemilu sudah diluncurkan pada tanggal 14 Juni 2022, kebijakan yang diambil adalah pelayanan PPID diperpendek menjadi 3 hari kerja. Yang ketiga, berdasarkan surat edaran dari Sekretaris Jenderal nomor 5 tahun 2022 tentang sistem kerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi KIP Aceh, dan Sekretariat KPU KIP Kabupaten Kota pada masa tahapan pemilu dan pemilihan serentak, maka KPU memberlakukan sistem kerja selama 1 kali 24 jam, di mana hari kerja di KPU adalah hari kalender, bukan lagi berdasarkan jam kerja nasional. Nah Ibu, apa harapan Ibu Sek dalam penyelenggaraan tahapan pemilu 2024 nanti? Terima kasih Ibu Host. Teman pemilih, harapan saya untuk pemilu tahun 2024 ini berjalan aman, sukses dan lancar, dan tidak ada hambatan dari manapun. Amin. Kita sama-sama doakan ya Ibu ya. Iya Ibu Host. Nah teman pemilih, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Ibu Sek, terima kasih sudah memberikan waktu dan memberikan ilmu. Semoga ilmu yang Ibu Sek bagikan kepada teman pemilih bermanfaat bagi teman pemilih. Terima kasih Ibu Sek. Ibu Host. Nah teman pemilih, jangan lupa untuk like, subscribe YouTube KPU Kabupaten ND, dan jangan lupa pula untuk memberikan hak pilih teman pemilih pada 14 Februari di tahun 2024 nanti. Terima kasih.